kalau ayah atau ibu kita utamanya mempunyai hutang sholat, maka yang lebih berhak untuk membayar sholat itu adalah ahli warisnya. Dengan cara bagaimana? Dengan dua cara. Pertama, menggantikan sholatnya. Yang kedua, bisa dibayar dengan fidyah. 1 kali waktu sholat dengan 1 mud atau 6,7 kalau dibulatkan 7 on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun, barang siapa yang meninggal dan ia masih mempunyai hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka yang lebih berhak untuk membayar puasanya adalah keluarganya atau ahli warisnya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini masih dalam rangka perbuatan amal ibadah atau doa yang kita lakukan untuk orang lain, ini masih ada manfaatnya, baik orang lain itu masih hidup maupun sudah meninggal. Hadis ini menjelaskan kalau ada orang yang meninggal lalu masih mempunyai hutang puasa, ngapunten, sing biasa utang poso iki lambe jilbaban ta lambe kopiahan, Pak? Ya, iki pasti kopiahan akeh gak poso ini iki. Lemune kaya ngono gak mangan sak jam ngono gak kuat iku ketoke. Ya, apa maneh nek jikeki soto Lamongan ngono wis pas. Ya, bebek sinjai. Nah, ini kalau ada orang yang punya hutang puasa lalu meninggal, ini maka boleh orang lain itu membayarkan puasanya dengan cara apa? Dengan cara puasa juga. Utamanya atau yang lebih berhak itu adalah ahli warisnya. Jadi ini masih bisa. Bagaimana Ustadz kalau yang meninggal ini punya hutang sholat? Ya, dulu pernah saya sampaikan, kalau ayah atau ibu kita utamanya mempunyai hutang sholat, maka yang lebih berhak untuk membayar sholat itu adalah ahli warisnya. Dengan cara bagaimana? Dengan dua cara. Pertama, menggantikan sholatnya. Ya, jadi bapakku iku sakit nggak iso sholat tibae. Sholat apa? Yo 5 waktu gak iso sholat selama 5 hari. Berarti subuh 5, duhur 5 dan seterusnya 5. Ini yang lebih berhak untuk menggantikan itu adalah ahli warisnya yang nyawa, Pak. Ya, kenapa? Wis mati kan gak iso sholat, makanya disolati dhek itu. Yang kedua, bisa dibayar dengan fidyah. 1 kali waktu sholat dengan 1 mud atau 6,7 kalau dibulatkan 7 on beras. Jadi umpamanya kok nggak sholat sehari berarti 5 kali.
Nah 5 kali 7 kali 5 berarti 3,5 kilo. Itu sedinoe Pak. Makanya dulu pernah saya ceritakan nih di desa-desa Pak, itu kalau ada bapak-bapak yang meninggal, anaknya ini pas waktu ada tahlilan, karena tahlilan ya 7 hari mamanya, itu yang tahlilan dikasih apa? Beras 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo umpamanya begitu ya. Untuk apa? Ini untuk nyawi apa bayar fidyah dari yang meninggal ini, karena mungkin ada yang meninggalkan sholat. Kenapa kok beras? Soalnya pas meninggal itu wakeh berase Pak ya, dibalik no maneh tiba ya, dibalik no maneh gitu. Jadi wah ini aku sholat gak kuat iki beras ya, jadi begitu. Ini menurut madhab Syafi'i ya. Jadi tetap apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain ya. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Ya. Ini ada pertanyaan. Bapak ibu meninggal, taruhlah untuk nyaur sholat subuh. Apakah sholat subuh satu ini diniatkan untuk bapak dan ibu, kan begitu ya? Nah, tidak boleh. Jadi sendiri-sendiri ya, karena sholat itu ibadah individual. Ya, sama ngapunten, seperti nyembelih kurban itu ibadah individual. Ya, jadi tidak bisa saya nyembelih kambing ini untuk satu keluarga, itu mayoritas ulama tidak begitu. Tapi mendapatkan pahala bersama dapat satu keluarga kalau ibadah sembelih. Terus kedua, kalau waktu subuh apakah boleh setelah sholat subuh? Boleh. Jadi sholat qadha itu tidak ada waktu terlarang, tidak ada. Contoh, umpamane setelah isya nduk omah sungkan soleh Pak, aku ini gak sholat balak-balik, tak kodoi. Kodok apa saja? Wis kodok mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kapan waktunya? Di waktu isya boleh. Ya, hanya di waktu isya itu. Atau mungkin karena nyaur dulu-dulu tidak pernah sholat, ya mari sholat maghrib, terus sholat maghrib maneh mengkodok. Ini menurut mazhab Syafi'i, orang yang punya hutang sholat wajib dikodok. Kalau menurut mazhab yang lain itu tidak begitu, cukup untuk berbuat baik, itu sudah menghilangkan kesalahan-kesalahan. Tapi menurut mazhab Syafi'i tetap dikodok karena hutang itu harus dibayar. Secara logika begini loh Pak, saya itu hutang Pak Jarwo 100 juta ya. Nah, nek aku apik tok ambil Pak Jarwo, apa Pak Jarwo ku ya wis gak usah nyaur panas ya, tetap nyaur meskipun ini kita hanya berbuat baik ya. Ini secara logika saja ya. Mbok nek utang 1000 ayo gak usah bae, nang iki utang sakmono kehe ya. Nah ini jadi apa dasarnya? Dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disibukkan sehingga tidak bisa sholat duhur, asar, maghrib. Disibukkan oleh apa? Oleh perang. Jadi pas perang itu duhur, asar, maghrib tidak bisa sholat Pak. Ya, karena tidak ada waktu. Nah, setelah isya itu kan gencatan senjata, ke ono perang dalu-dalu itu Pak. Ya, sepodo ngantuk ya nih saiki ate bom ado ndak masalah. Nah, saiki nek tak tok ini yo gak ketok Pak ya. Akhirnya isya itu sholat.
Rasulullah memerintahkan, ini di Bulughul Maram ada hadis ini. Bilal adzan. Setelah adzan Bilal qomat untuk sholat duhur. Sholat duhur, Pak. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal qomat untuk sholat asar. Bilal qomat untuk sholat maghrib, Bilal qomat untuk sholat isya. Ya, begitu. Ya, ada riwayat sholat isyanya didahulukan. Ya, artinya sholat qadha itu tidak ada waktu terlarang. Ya, termasuk setelah sholat subuh, sholat sunnah itu boleh menurut mazhab Syafi'i, dengan syarat sholat sunnah yang ada sebab yang mendahului. Karena setelah asar sama setelah subuh itu kan tidak boleh sholat sunnah, Pak, ya. Ya, itu menurut mazhab Hanafi tidak boleh secara menyeluruh. Mazhab Syafi'i boleh selama sholat sunnah itu ada sebab yang mendahului. Contoh-contoh, di sini ada kajian setelah subuh, ya. Ternyata apa Pak Budi ini keinginan sholat subuh di omah. Omah kono tak kono iku omah. Ono bare dua istilahnya. Ya. Sholat subuh di rumah. Terus ke sini, Pak. Sit. Nah, sholat sunnah tahiyat masjid. Apakah boleh? Boleh. Kita ke masjid mau sholat maghrib seperti saya tadi. Ya. Nah, karena masih belum adzan maghrib agak lama, saya sholat tahiyat masjid. Itu setelah asar. Boleh sholat tahiyat masjid. Sholat istisqa ini sunnah, boleh dilakukan setelah asar. Sholat gerhana boleh dilakukan setelah asar. Umpamane gerhana matahari itu jam 4, kok ono wong gak iki kok oleh mari asar sholat sunnah, ayo sholat sadurunge asar ae, durung gerhana, Pak. Ayo sholat mari maghrib ae, entek gerhana ae. Jadi sholat gerhana itu pas punya-punyanya gerhana itu. Ya. Sholat setelah wudhu ini boleh. Ya, di waktu karihah, waktu yang dilarang. Sholat safar, ya, mau nang bandara soalnya umroh, ya, sholat safar mari subuh boleh. Ya, sing gak oleh itu sholat sunnah yang tidak ada sebab yang mendahului. Contoh sholat mutlak. Ini sholat mutlak ini sholat tidak ada apa sebab-sebabnya, ini tidak boleh. Ya, jadi itu yang apa? Pertanyaan tadi. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya. Ya. Ini pertanyaan, Ustadz, jumlah sholat qadha atau yang saya tinggalkan itu kan gak tahu berapa banyak, AKBE pengalaman ya. Begini, menurut mazhab Syafi'i itu kita disuruh untuk menghitung atau memperkirakan. Contoh, saya ini baliknya umur 15, ya. Jadi balik umur 15 lah. Contoh begitu. Sekarang umur 50, berarti 35 tahun. Perkiraan saya itu sholat itu umur 25 tahun. Sing 10 tahun nggak tahu sholat belas. Ya. Apa kafir? Enggak. Ya. Lah itu diperkirakan. Jadi 5 kali satu hari itu kali 360 kali 10. Nah gitu loh, diperkirakan gitu. Umpamanya ngapunten umpamanya. Oleh meong tahun mati, Pak. Ya, sekali 8 tahun bagaimana? Kita sudah punya niatan. Insya Allah sudah dihitung oleh Allah. Kita punya niatan. Sing gak duwe niatan itu loh, Pak. Ya, sing gak dihitung. Poin niat dulu.
insya Allah lebih bagus. Niat ya dilakoni ya, niat ya aku kepengin nek ngene iki engko tak kei dhuwit 100.000 kabeh aku niate oleh pahala kok tapi gak ada pelaksanaane ya. Niat itu niat awu-awu gitu tapi niat sungguhan gitu loh. Umpamane aku wingi oleh dhuwit 200 miliar iki meneng ngaji tak dumi 1 sedang. Nah, punya niatan tiba-tiba lali gak gowo. Nah, itu sudah dapat pahala. Nampaknya gak duwe apa-apa, niat 100 ya. Nah, itulah apa kaspo ya. Jadi asmo asal mengo nanti. Asmuni ya, asal bunyi Pak ya. Saya ya monggo. Ya. Ini tadi pertanyaannya, kalau puasa kodok digabung dengan puasa sunnah begitu ya. Ini masih ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Termasuk sholat. Jadi contoh begini. Saya niat kodok poso saya gabung dengan puasa Senin gitu ya. Nah ini sebagian ulama tidak memperbolehkan, tapi yang boleh itu begini, saya niat kodok puasa, nah harinya hari Senin, gak usah ate niat puasa Senin, insya Allah mendapatkan keutamaan puasa Senin. Termasuk begini, kenapa niat itu harus satu tujuan. Contoh umpamanya ngapunten, saya masuk ya, terus malam-malam lah katakan ya. Saya setelah Isya ini ya, saya niat sholat sunat tahiyat masjid, tak campur ambek ba'diyah Isya, tak campur ambek hajat, tak campur ambek wah soalnya macam-macam lah ya. Ya ini yang mayoritas ulama tidak memperbolehkan semacam itu ya. Bagus dicampur dengan bagus belum tentu bagus Pak. Enak dicampur dengan enak belum tentu enak. Kalau nggak percaya, rawon itu enak campuran ambek es teler podo enak ya Pak. Nggak enak nanti, es teler enak, rawon enak dicampur dari siji jadinya nggak enak. Jadi enak dicampur enak belum tentu enak, api dicampur api belum tentu api. Jadi ada aturan masing-masing ya. Jadi kalau bisa sendiri-sendiri, jadi kita mengkodok itu sendiri, tapi paskan dengan waktu-waktu yang disunahkan itu mendapatkan keutamaan. Contoh begini loh Pak, ada orang masuk ini ya, terus ini mau sholat tahiyat masjid ya, wis kate komat, waktunya tinggal 2 menit, ini tahiyat masjid sendiri terus qobliyah sendiri nggak cukupi waktu nih. Sing paling apik qobliyah. Kenapa? Kalau qobliyah dilakukan include itu sudah sholat tahiyat masjid, jadi gugur di situ ya, semacam itu. Jadi masih ada ikhtilaf. Umpamanya ada ulama yang memperbolehkan, tidak apa-apa, jadi niatnya jadi satu, ini puasa ini sama puasa ini sama puasa ini umpamanya ya, monggo, karena fikih itu pilihan. Jadi fikih itu tidak dalam rangka mana yang benar, bukan begitu ya. Jadi contoh umpamanya hari Senin tanggal 14 terus nyawa sisan Pak, berarti kodok
poso Senin ambek poso Yaumul Bid, kan gitu ya. Jadi rangkap-rangkap umpamanya, ya. Ada yang memperbolehkan, monggo, ya. Kalau tidak memperbolehkan, yang penting itu nyaur. Nah, kalau sudah nyaur di hari Senin di waktu tanggal 14, insya Allah dua-duanya mendapatkan keutamaan, ya. Contoh begini, contoh. Orang yang sudah haji itu bisa membadalkan haji. Mamanya Abah Ajis yang kemarin itu eman kalau diniatkan untuk dirinya sendiri. Jadi diniatkan untuk orang lain membadalkan. Nah, mayoritas ulama memfatwakan pahalanya itu juga nyampe kepada orang yang dibadalkan, dia juga mendapatkan pahala haji itu. Begitu. Nggak usah niatnya ini haji niat untuk bapak saya dan saya, tidak begitu, ya, hanya untuk satu saja karena sudah haji. Termasuk umroh, nanti bapak-bapak yang umroh pertama niatkan untuk diri sendiri, umroh yang kedua ketiga nanti biasanya di sana kan difasilitasi oleh KBIH atau KBIHU ya itu ya sekarang itu umpamanya sampai 3-4 kali umpamanya, tidak apa-apa, semuanya itu diniatkan kepada orang yang tidak mungkin bisa umroh, tidak mungkin, orang yang sakit parah sudah tidak mungkin ke sana, orang yang sudah meninggal ini masih bisa, tidak boleh Pak. Contoh saya ke sana terus saya niatkan untuk Pak Budi, tidak bisa, ambian saya ngomong begini CNAE, nah gitu mungkin ya. Jadi orang yang masih bisa dimungkinkan ke sana itu tidak boleh, ya. Ini sudah tinggal sebentar lagi, ya. Jam berapa anunya dia? Ya, ya. Nyaur dan kodok itu juga nyaur itu juga kodok. Ya, baik itu ibu-ibu yang punya hutang poso saat ini menurut Pak Budi tahun ini harus selesai, itu namanya kodok. Sing utang biyen namanya ini nyaur, yang utang biyen namanya kodok ya. Podo nyaur iki Pak. Istilah itu wae. Jadi begini, ya. Ada orang yang sudah 2 tahun gak iso ngodok, gak iso nyaur, itu bagaimana? Begini, tetap secara fikih itu hanya mengkodok saja. Nah, ada sebagian ulama ini menambahi tambah fidyah. Ya, jadi selain kodok itu ditambah fidyah untuk menyempurnakan. Apanya? Karena dia teledor. Ya, karena sudah lebih dari setahun tadi itu. Ya, umpamane wong utang iki bungai lah. Ya, jadi ada tambahan itu lebih bagus. Ya, contoh begini loh Pak. Ono madhab Syafi'i, sholat subuh kok gak ada kunut. Sholat dewian gak ada kunut, ini bisa sempurna diapakan Pak? Sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi apa nggak boleh? Boleh. Nah gitu loh ya. Jadi wah aku malas gak sujud sahwi, sah, masih madzhab Syafi'i. Nah tapi kurang sempurna gitu loh ya. Jadi semacam itu. Kalau sudah ibu-ibu sudah terlanjur 2 tahun 3 tahun tetap ngodok ya, juga nyaur. Dia kodok sama nyaur sama ya, ditambah fidyah satu hari itu 7 on kalau bisa. Tidak pakai fidyah tidak apa-apa ya, itu hanya menandakan bahwa kita ini kurang ajar sama Gusti Allah lah, utang gak nyaur-nyaur gitu loh, gampangane gitu loh ya. Nah, kita tutup Bapak Ibu
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh, solehah. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad